Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dias Abdillah dengan NIM 12012123024. Kali ini saya akan melakukan susulan presentasi melalui presentasi pribadi yang akan diupload di YouTube maupun media sosial. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu metode pengambilan keputusan satu. Untuk selanjutnya itu ada present work analysis. Ada nilai ekuivalensi sekarang didasarkan pada konsep ekuivalensi. Semua arus kas masuk dan arus kas keluar diperhitungkan terhadap titik waktu sekarang atau present. Dibutuhkan nilai NPV untuk menganalisis nilai sekarang. Net present value atau NPV adalah metode menghitung nilai bersih atau neto pada waktu sekarang. Ada net present value atau NPV atau nilai bersih saat diperoleh menggunakan persamaan NPV sama dengan PW pendapatan dikurangi PW pengeluaran. Alternatif tunggal, jika diperoleh NPV lebih dari nol, maka alternatif tersebut layak diterima. Ada alternatif jamak, alternatif dengan nilai NPV terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Ada alternatif independen, dipilih semua alternatif yang memiliki nilai NPV lebih dari nol. Ada analisis alternatif tunggal. Ini contohnya itu ada sebuah perusahaan dengan sedang mempertimbangkan untuk membeli peralatan seharga 30.000. Dengan peralatan baru itu akan diperoleh penghematan sebesar 1 juta rupiah per tahun selama 8 tahun. Pada akhir tahun ke-8, peralatan itu memiliki nilai jual 40 juta. Apabila tingkat suku bunga 12% per tahun dengan present worth analysis, apakah pembelian peralatan tersebut menguntungkan? Dan hasil analisis alternatif tunggalnya. Untuk penyelesaiannya seperti pada layar. Jadi pembelian peralatan tersebut tidak menguntungkan karena NPV kurang dari nol. Ada alternatif jamak berdasarkan usia pakai dan periode analisis. Usia pakai sama dengan periode analisis. Tidak diperlukan penyesuaian terhadap arus kas. Usia pakai berbeda dengan periode analisis dan diperlukan penyesuaian arus kas. Digunakan asumsi perulangan dengan periode analisis yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari usia pakai alternatif. Periode analisis yang ketiga itu ada periode analisis tak terhingga menggunakan Capitaland's World. Dan ini usia pakai sama dengan periode analisis. Dan ini contohnya, sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif peralatan masak dengan usia pakai masing-masing 8 tahun ditawarkan kepada perusahaan. Sebagai contohnya pada tabel berikut. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun, tentukan mesin yang mana seharusnya dibeli. Dan ini penyelesaiannya. Maka yang dipilih itu mesin X. Dan contoh yang lainnya itu sebuah perusahaan akan membeli sebuah mesin untuk meningkatkan pendapatan tahunannya. Ada dua alternatif mesin ditawarkan kepada perusahaan tersebut seperti ada yang ditabel dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Tentukan mesin mana yang seharusnya dibeli dan ini salah penyelesaiannya. Ada cash flow mesin X dan ini penyelesaian NPV X sama NPV X-nya lain. Dan ada rumusnya juga. Untuk hasilnya itu NPV mesin Y yaitu 2 juta rupiah lebih besar daripada NPV mesin X dengan nilai 1.500.000, maka yang dipilih itu mesin Y karena lebih besar. Analisis alternatif tak berhingga dengan asumsi perulangan sulit untuk diterapkan. Digunakan capitalized word atau cewek sejumlah yang harus dimiliki saat ini. Mempermudah perbandingan alternatif dengan usia pakai yang tak terhingga. Dan ini rumusnya. Dan ini adalah contohnya. Ada sebuah perusahaan membeli sebuah mesin meninggalkan pendapatan tahunannya. Dua alternatif mesin ditawarkan pada perusahaan sebagaimana pada tabel berikut. Dengan tingkat suku bunga 15% per tahun. Dengan periode analisis tak terhingga. Dan ini penyelesaiannya. Jadi pilihannya itu pilihan mesin X. Dan ini contoh yang lainnya dengan asumsi present worth. Dengan asumsi tingkat bunga 10%. Dan ini untuk rumus dan
untuk rumus dan cara penyelesaiannya. Jadi di sini dihasilkan hasil perhitungannya itu memilih alternatif A karena lebih besar. Dan ini ada annual worth, nilai ekivalensi tahunan, mengubah biaya sekarang menjadi biaya tahunan. Dan di sini ada perhitungan annual worth atau aliran kas tahunan, mengubah biaya sekarang menjadi biaya tahunan. Mengubah biaya sekarang menjadi biaya tahunan yaitu contohnya seorang wanita membeli furnitur dengan $2.000 jika diharapkan umurnya 12 tahun, berapa biaya tahunan yang setara dengan harga furnitur tersebut jika bunganya 8%. Dengan rumus equivalent uniform annual cost dihasilkan 265,54. Perhitungan annual worth, jika biaya tidak sama per tahun, maka EUAC dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hitung nilai PW biaya dengan menggunakan faktor pengali. Dan dua, dengan nilai PW biaya diketahui hitungan EUAC dengan faktor pengali. Dan ini contoh ketiganya. Dan ini penjelasan perhitungan annual worth atau aliran kas per tahun. Pengeluaran nilai EWAC sedangkan penerimaan memperkecil nilai EWAC. Dan ketiga itu jika terjadi pembayaran yang tidak sama selama periode analisis, maka untuk memecahkan masalah ini harus dihitung nilai PW biayanya pertama kali, kemudian baru dihitung EWAC-nya dengan rumus pada poin. Jika terjadi peningkatan pembayaran yang sama untuk setiap tahun, maka dapat digunakan rumus dengan faktor pengali. Dan di sini ada annual worth periode analisis. Periode analisis sama dengan umur pakai masing-masing alternatif. Kondisi ini adalah kondisi ideal untuk digunakan dalam analisis ekonomi. Periode analisis merupakan kelipatan dari umur pakai. Pada kondisi ini perlu dilakukan pergantian salah satu alternatif dengan alternatif yang sama, identik sehingga periode analisisnya sama. Periode analisis untuk alternatif yang terus-menerus dibutuhkan walaupun umur pakai masing-masing alternatif berbeda, tetap dapat digunakan EUAC atau EUAB dengan periode analisis umur pakainya sebagai perbandingan. Dan ini ada infinite analysis periode. Dari sini ada contohnya perhitungan infinite analysis periode. Dan ini penyelesaiannya. Yang ini ada future worth. Perbandingan konsumsi ini dari investasi yang akan dilakukan sekarang di masa yang akan datang. FV diperoleh menggunakan persamaan. Dan ini rumusnya. Untuk alternatif tunggal, jika diperoleh nilai FV lebih besar dari nol, maka alternatif tersebut layak diterima untuk lebih dari satu alternatif. Alternatif dengan nilai FV terbesar merupakan alternatif yang paling menarik untuk dipilih. Dan ini contohnya. Dan ini penyelesaiannya. Ada PBP, payback period. Kelebihan PBP adalah mudah untuk mengetahui lamanya waktu pengembalian investasi. Apabila ada dua pilihan investasi dapat digunakan sebagai perbandingan yang waktu pengembaliannya lebih cepat, maka yang dipilih karena dianggap lebih minim risiko. Kekurangannya yaitu tidak memperhatikan time value of money, tidak mengukur keuntungan atas investasi yang direncanakan, tidak diperhitungkan nilai sisa. Payback period adalah waktu di mana profit atau benefit setara dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Dan di sini ada payback period hanya sebagai perkiraan, dan semua cost dan benefit dimasukkan dalam perhitungan payback tanpa memperhatikan periode, mengabaikan segala konsekuensi ekonomi. Karena bersifatnya perkiraan, payback period belum tentu menghasilkan alternatif yang terbaik. Dan ini contohnya. Dan ini contoh alternatif A sama B, dan ini cara penyelesaiannya. Sekian presentasi tugas presentasi susulan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.